Saya berada di Tiuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini kita akan menelusuri perkembangan desa tersebut. Mau tahu liputan selanjutnya? Mari ikuti saya. Secara administrasi, Tiuh Tirta Makmur merupakan salah satu tiuh dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara administratif, wilayah Tiuh Tirta Makmur memiliki batas-batas sebagai berikut. Tiuh Tirta Makmur memiliki luas wilayah 585 hektar yang terdiri dari 105 hektar berupa pemukiman, 2,75 hektar berupa persawahan yang digunakan untuk lahan pertanian padi, 475 hektar berupa lahan perkebunan, 1,5 hektar untuk kuburan, 0,75 hektar digunakan untuk perkantoran, dan 2 hektar untuk fasilitas umum. Letak Tiuh Tirta Makmur berada di sebelah selatan Tiuh Panaragan yang merupakan ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun jarak dari Tiuh Tirta Makmur ke Tiuh Panaragan sekitar 8 km dengan batas-batas. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Panaragan Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Tiuh Tirta Kencana, sebelah timur berbatasan dengan Tiuh Pulung Kencana, dan sebelah barat berbatasan dengan Tiuh Kagungan Ratu. Mau bikin ini apa pos mobilisasi Cilegon. Tiuh Tirta Makmur resmi dimekarkan pada Oktober 2013 lalu. Sejak dimekarkan, Tiuh Tirta Makmur mengalami 3 kali kepemimpinan. Tiuh Tirta Makmur berdiri tahun 2014, kemudian PJ 2 tahun yang menjadi kepala Tiuh PJ yaitu Bapak Rudi Harto. Kemudian tahun 2016 definitif sampai sekarang saya sendiri yang menjadi kepala. Mereka adalah Bapak Rudi Harto menjabat pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Dan setelah definitif, tiuh ini dipimpin oleh Bapak Sabto Suhendar tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan, satu yaitu masalah ODF, yang mana jampanisasi itu kita galakkan ke masyarakat kita sehingga masyarakat Tiuh Tirta Makmur bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Tiuh Tirta Makmur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.950 jiwa dengan penduduk usia produktif 2.365 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 267 kepala keluarga. Warga Tiuh ini mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan penghasilan yang menonjol adalah perkebunan karet.
Assalamualaikum. Salam. Yang dipertanyakan, sejak kapan ibu menjadi kepala sekolah di sini? Sejak tahun 2009, akhir Desember, di tanggal 25 Desember 2009. Jadi saya tugas masuk di Januari 2010. 2010. Prestasi apa saja yang sudah diraih SDN ini? Ya banyak, terutama dalam bidang olahraga seperti voli itu udah sampai di kabupaten, lomba nyanyi, olahraga yang lain hampir semua diikuti dari cabang olahraga, atletik juga, yang paling banyak yaitu drum band. Dapat terhadap sekolah SDN 1 Tirta Makmur ini, Bu? Kalau dukungan dari masyarakat, dari seluruh wali itu sangat mendukung ya, karena segala keperluan kita musyawarahkan dengan wali murid, dengan komite, juga dengan kepala TIU. Jadi mereka sangat mendukung dan sangat antusias sekali gitu untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Harapan Ibu nih ke depannya mau seperti apa sekolah ini lebih Ya, bangkit lagi? kedepannya harapannya, karena sekarang ya baru sampai kejuaraan memperebutkan Piala Menpora ya, harapannya mau sih maju sampai Piala Presiden. Itu saja, Bu. Mungkin Iya. terima kasih atas waktunya Iya. sebentar. Pas ya. Tiuh Tirta Makmur merupakan wilayah paling potensial untuk kawasan perkebunan rakyat. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi kawasan wisata akan diwujudkan dengan menetapkan wilayah Tiuh Tirta Makmur sentra tanaman bunga matahari.
bagi masyarakat yang sudah kita latih, terutama untuk menunjang wisata ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan yang kita berikan pelatihan ataupun yang dianjurkan pelatihan dari PMD agar masyarakat bisa lebih kreatif untuk menunjang ekonomi pribadi ataupun ekonomi kemasyarakatan, khususnya di Tiuh Tirta Makmur. Untuk pajak alhamdulillah itu memang kondisinya sangat bagus, jadi taat pajak lah. Tapi untuk kegiatan yang bersifat apa itu namanya, yang memang dari suatu kegiatan masyarakat yang kita ambil pajak dari kegiatan itu memang belum ada gitu. Kegiatan Karang Taruna itu memang ada anggarannya per tahun, itu kita katakan Diangkat biar. Yang jelas dukungan dari Tiuh ke sekolah tersebut, intinya segala kegiatan yang ada di SD kita yang sudah mencapai tingkat nasional itu selalu kita dukung, dan setiap ada kegiatan apapun dari SD tersebut pun selalu berkoordinasi dengan Tiuh.
Tuhan beri kita suara. Saya ada masyarakat, marilah kita bersama-sama apa yang menjadi program dari Pak Bupati merupakan untuk kebaikan kita bersama untuk mencapai apa yang menjadi harapan Bupati, yaitu menjadi suatu kabupaten yang top. Nah, maka dari itu marilah kita bersama kita dukung apa yang menjadi program tersebut. Sejarah Tiyuh Tirta Makmur. Tiyuh Tirta Makmur merupakan pemekaran dari Tiyuh Tirta Kencana. Dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat, maka tokoh masyarakat wilayah ini memperjuangkan pembentukan tiyuh melalui proses pemekaran tiyuh sebelum mengadakan pemekaran. Keadaan sosial tiyuh, adanya fasilitas pendidikan yang memadai, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Tiyuh Tirta Makmur memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non-formal.
Tapi nggak masih lubang kelihatan ini masih muda. Hmm, Jadi kalau dia kita tertutup, manen pilih yang sudah ditutup-tutup itu. sudut Pak. Ya pakai alat serotan kalau untuk pengambilan. Jadi kalau yang untuk jenis trigona yang itama ini memang agak besar koloninya. Beda dengan yang jenis lepisep maupun tista. Kalau ini khusus. Kalau yang model cerana itu yang bisa sengat. Kalau ini enggak. Cuman kalau masalah madu memang ya artinya banyak manfaat juga ini. Harga jualnya berapa Pak Dosis? Harga jual kalau Botol. 1 liter ini ukuran 1 liter itu kalau dipecah-pecah menjadi ya sekitar kisaran 400 lah. 400.000. Mudah-mudahan. Ya 1 liter bisa lebih. Ini kan masih Malah. tahap baru awal, jadi mungkin masih nunggu waktu dulu. Kita madu ini sandi ya. Jadi yang khusus diambil bunganya ya bunga yang saya siapkan yang di belakang ini. Ini bunga air mata pengantin itu memang betul-betul banyak nektar. Jadi proses untuk dibikin madu ya untuk kelanceng trigona. Bunga iki ya. Jadi oke, ini namanya kayu garu. Kayu garu ini sebenarnya tidak bisa untuk bangunan, tapi kayu garu itu banyak manfaat. Sehingga kenapa saya kasih topi ini, saya pasang topi ini sebenarnya ini proses inokulasi. Inokulasi itu memasukkan sarium ke dalam kayu ini, setelah dimasukkan harus ada tutup. Jadi sebenarnya kayu ini awalnya putih, setelah dikasih isolat ini nanti akan berubah menjadi hitam dan aroma akan asli alami. Itulah di itu nanti harganya akan tinggi. Kayu garu namanya. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Di Oke. sini kami akan bincang-bincang tentang budidaya madu lanceng. Sejak kapan Bapak budidaya tawon lanceng? Ya saya ini sebenarnya sudah lama Mbak, jadi ada beberapa jenis koloni yang saya kembangkan. Saya itu akan mencari mana yang lebih bagus, itulah akan saya kembangkan. Sebenarnya dari jenis untuk trigona maupun untuk lebah ini ada beberapa jenis yang memang penghasil madu. Untuk sementara ini ya saya mendalami yang jenis trigona etama Mbak. Etama itu sangat besar sekali. Apa manfaat madu lanceng itu Pak? Sebenarnya kalau manfaat madu lanceng itu sangat banyak sekali Mbak. Jadi proses dari beberapa hasil kembang yang mungkin banyak mengandung nektar ini sehingga diproses lebah maupun trigona ini ya kan segala macam penyakit Mbak untuk madu. Jadi mungkin itu hanya secara singkat saja, mungkin saya belum bisa secara luas, tetapi terbukti bahwa madu itu besar manfaatnya. Secara ekonomisnya bagaimana itu Pak? Alhamdulillah Mbak, yang saya alami ini ya ini untuk bisa menambahkan pendapatan sehingga sangat ekonomi sekali dan juga tidak begitu payah kita untuk membudidayakan trigona maupun lebah ini. Karena apa? Setelah dipersiapkan vegetasi banyak kembang-kembang ini dialah yang akan mencari sendiri, akan berusaha sendiri sehingga kami tiap bulan bisa mengambil madunya. Harapan Bapak nih kepada pemerintah terkait budidaya usaha ini gimana? Ya sebenarnya kami terima kasih sekali kalau memang ada dukungan dari Mbak pemerintah, Mbak, kami akan kembangkan, bahkan akan sosialisasikan kepada masyarakat kira-kira supaya bahwa untuk trigona maupun lebah di Tulang Bawang Barat ini bisa berkembang dengan banyak. Saya kira itu Mbak. Usaha nih Pak, usaha yang tersulit buat budidaya tawon lanceng ini, apa yang sulit buat Bapak? Ya sebenarnya setiap usaha itu nggak ada yang mudah Mbak, artinya ada beberapa tantangan, ada beberapa liku-liku. Yang jelas sementara ini yang kami amati selama ini adanya predator Mbak, jadi ini perlu pengamatan, perlu penyelamatan koloni supaya lebih aman dari serangan predator. Jadi kalau predator saya sampaikan sebenarnya ada termasuk kecoa, seperti cecak, semut, maka hal itu perlu diantisipasi Mbak. Mungkin itu saja Pak yang bisa dapat dibincangkan. Terima kasih Pak waktunya. Oke, terima kasih sekali, sama-sama.
budidaya tanaman bonsai ini? Saya coba untuk bikin koleksi bonsai ini ya sebenarnya belum lama Mbak, ya berjalan kisaran 4 tahun berjalan. Terus tanaman jenis apa saja yang sudah dibudidayakan di sini? Sebenarnya banyak sih Mbak, ada beberapa jenis komoditas yang saya bikin ini memang ya berbagai macam untuk karakter. Ya umumnya yang bersifat berkembang, berbunga itu Mbak. Terus bagaimana prospeknya Pak secara ekonomis? Sebenarnya kalau untuk prospek ke depan ini Pak, karena koleksi bonsai ini tanaman yang sangat indah dan sangat banyak digemari oleh masyarakat, bahkan untuk bikin keindahan di halaman rumah, di depan rumah, di samping rumah itu sebenarnya sangat menarik sekali. Kalau prospek ini memang relatif juga, sehingga ya dilihat dari bentuk atau hobinya kepada masyarakat, khususnya anak-anak milenial sekarang ini kan lagi booming Mbak. Dan juga masalah harga ini memang ya relatif, artinya kalau yang bagus juga ya kisaran sampai 10 bahkan bisa lebih harga bonsai per pot itu Mbak. Harapan Bapak nih kepada pemerintah terkait usaha tanaman bonsai ini bagaimana? Kalau menurut hemat saya sebenarnya ya itu sangat mengharapkan sekali adanya bantuan Mbak, sehingga kami bisa mengembangkan, bisa sosialisasi kepada kawan-kawan, masyarakat, sehingga keindahan ini tetap kita lestarikan untuk ke depan. Saya kira itu, dan juga mungkin bisa ditambahkan bagi pemula atau kawan-kawan yang lain nanti ya bisa belajar bersama-sama dengan saya, dan juga mungkin bisa ambil di berbagai media Mbak untuk pembelajarannya. Manfaatnya Pak apa saja nih yang buat tanaman bonsai ini, manfaat yang penting tuh buat tanamannya? Ya sebenarnya kalau diambil manfaatnya ya namanya koleksi ini menurut saya ya tergantung kehobian masyarakat Mbak. Jadi itu karena saya katakan tadi bahwa keindahan ini kalau kita nggak ciptakan, kita nggak bikin, nggak akan menjadi indah. Cuman harganya ya lumayan. Bahkan kalau bonsai yang sudah jadi ini kan memakan proses waktu, jadi ya sangat lama, sehingga yang kita hargai bukan bentuk bonsai tapi prosesnya Mbak. Kesulitan prosesnya itu gimana Pak? Biasanya kan ada yang harus pemupukannya atau penanamannya yang sulit, itu bagaimana menurut? Sebenarnya kalau seperti saya ini, kalau menurut tanaman memang kami kan pelestari alam Mbak. Artinya beberapa tanaman yang kami mencoba untuk memahami habitatnya, sehingga beberapa koleksi tanaman ini memang beda-beda sekali, sehingga untuk sistem pengurusannya ya sangat beda. Jadi kalau kesulitan sebenarnya asal ada kemauan mesti ada solusinya Mbak. Mungkin itu saja Pak ya, makasih banyak. Oke, terima kasih. Sarana, prasarana, dan infrastruktur. Sebagai Tiyuh yang berkembang, di Tiyuh Tirta Makmur terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana sebagai berikut. Kantor Tiyuh sebanyak 1 unit, puskesmas pembantu 1 unit, posyandu 1 unit, sedangkan sarana kesehatan lainnya adalah jumlah bidan sebanyak 4 orang, dukun bersalin terlatih sebanyak 4 orang, dukun pengobatan alternatif sebanyak 4 orang, dan mantri sebanyak 1 orang. Masjid sebanyak 7 unit, musola 4 unit, gereja Kristen Protestan 3 unit, dan pura 1 unit. Sarana pendidikan playgroup 1 unit, TK atau PAUD sebanyak 4 unit, sekolah dasar atau sederajat sebanyak 2 unit. Kondisi pemerintahan Tiyuh, wilayah Tiyuh Tirta Makmur dibagi menjadi 6 suku, dan setiap suku dipimpin oleh kepala suku sebagai delegasi dari kepala Tiyuh di wilayah tersebut. Dan setiap kepala suku membawahi 4 orang ketua RT